Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, rahimakumullah. Berikut ini adalah kisah dari seorang sahabat Nabi yang menjadi korban pertama dari pihak Muslim pada saat Perang Uhud, dan yang lebih menyedihkan lagi, tentara musyrik memotong hidung dan telinganya setelah beliau wafat. Tetapi, berkat ketaatan dan perjuangan beliau di jalan Allah, beliau diberikan sebuah kemuliaan yang sangat besar, yaitu beliau dapat berbicara langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Mari kita simak kisah selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa tulis saran dan masukan di kolom komentar. Sahabat juga boleh share video ini agar lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua karena telah membantu menebar kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Abdullah bin Amr bin Haram adalah seorang sahabat Ansyar dari suku Khazraj keturunan Bani Salimi. Ayahnya bernama Amr bin Haram bin Salabah bin Haram. Ia dipanggil dengan sapaan Abu Jabir karena punya anak yang bernama Jabir yang kelak menjadi salah satu perawi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal. Ia juga termasuk orang yang mengikuti Baiat Aqabah kedua. Abdullah bin Amr bin Haram termasuk dalam 12 orang pimpinan yang dipilih saat Baiat Aqabah kedua. Bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia ikut serta dalam Perang Badar dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menumbangkan para pemimpin musyrik, seperti Abu Jahal, dua anak Rabi'ah, yakni Utbah dan Syaibah, Al-Walid bin Utbah, dan Umayyah bin Khalaf, dan beberapa orang lainnya. Sebelum berangkat menuju Perang Uhud, Abdullah bin Amr bin Haram memanggil putranya, Jabir, dan berkata dengan suara yang lembut, "Anakku, aku sudah mengira bahwa aku akan menjadi orang pertama yang gugur dalam perang. Demi Allah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak ada seorang pun yang lebih kucintai selain engkau. Jika aku punya utang maka bayarkan utangku, dan ajari saudara-saudaramu kebaikan." Itulah amanah yang dikatakan kepada putranya Jabir sebelum ia berangkat menuju Uhud. Kenyataan yang terjadi memang sesuai dengan perkiraannya. Ia menjadi korban pertama dari pihak pasukan Muslim. Pada saat itu, tentara musyrik memotong hidung dan telinganya. Atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jenazahnya dimakamkan dalam satu liang bersama saudara iparnya, Amr bin Al-Jamuh. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir, bahwa Jabir bin Abdullah berkata, "Ayahku terbunuh pada Perang Uhud. Aku terkejut ketika melihat jenazahnya, karena wajahnya rusak. Aku menangis. Semua orang melarangku menangis, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarangku." Muhammad bin Al-Munkadir melanjutkan, Fatimah binti Amr, bibinya Jabir juga menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menangis ataupun tidak menangis, para malaikat selalu menaunginya dengan sayap-sayap mereka hingga kalian mengangkatnya." Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepadanya, lalu bersabda, "Aku melihatmu kebingungan?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahku telah terbunuh. Ia meninggalkan utang dan keluarga." Beliau bersabda, "Maukah kusampaikan kepadamu? Allah tidak akan berbicara kepada siapapun kecuali dari balik hijab. Sementara, dia berbicara kepada ayahmu dengan berhadap-hadapan. Dia berfirman kepada ayahmu, 'Hai hambaku, mintalah kepadaku, pasti kuberikan.' Ayahmu berkata, 'Aku mohon kepadamu agar engkau mengembalikanku ke dunia agar sekali lagi aku terbunuh di jalanmu.' Allah berfirman, 'Kutetapkan bahwa siapapun tak dapat dikembalikan ke dunia dan tak akan kembali.' Ayahmu kembali berkata, 'Wahai Tuhanku, sampaikan kepada orang-orang sesudahku.' Lalu Allah menurunkan firman-Nya, 'Dan jangan sekali-kali engkau mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati.' Sungguh, Abdullah bin Amr telah mendapatkan kemuliaan yang besar. Semoga Allah merahmatinya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini.
Sampai jumpa di kisah yang lain, jangan lupa klik tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.